Kalau tujuannya adalah untuk memfilter, membatasi, jangan terlalu banyak orang yang naik ke puncak Candi Borobudur demi kelestarian situs budaya Candi Borobudur, saya setuju. Tapi kalau motivasinya adalah mencari tambahan uang, apalagi ditambah bahwa ditargetkan 1.200 per hari, berarti sekitar 1 miliar satu hari penghasilannya, itu menurut saya agak tidak bijak ya. Ada motivasi ekonomi yang terlalu ditonjolkan, menurut saya tidak perlu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, pernahkah Anda semua berwisata ke Candi Borobudur? Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Kecamatan Muntilan tepatnya, Jawa Tengah. Ini candi Buddha terbesar di dunia. Bahkan dikatakan Candi Borobudur ini adalah salah satu 7 keajaiban dunia. Kalau kita bicara Borobudur, kita tahu ini dibangun oleh penganut Buddha Mahayana, dan ini dibangun mulai tahun 770 Masehi dan selesai tahun 825 Masehi. Jadi dibangun pada saat pemerintahan Wangsa Sailendra. Ini sejarah sekilas tentang Candi Borobudur. Saya kebetulan lebih dari 10 kali mungkin ke Candi Borobudur, karena di Candi Borobudur ini saya merenung, meskipun saya muslim, saya merenung luar biasa kehebatan nenek moyang saya. Dengan candi yang sebesar itu bisa dibangun tanpa bantuan alat-alat derek yang sekarang ada, tapi dengan tenaga manusia dan mungkin juga tenaga yang lain gitu ya. Tapi yang jelas saya terkagum-kagum bagaimana bisa Candi Borobudur itu ada dan dibangun oleh tangan manusia. Belum lagi ukir-ukirannya yang penuh sejarah, belum lagi stupanya, itu luar biasa. Jadi tidak salah kalau Borobudur ini menjadi warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Nah, akhir-akhir ini Borobudur menjadi trending topik di dunia maya, di media sosial, media mainstream, karena ada statement dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa tiket masuk Candi Borobudur akan dinaikkan menjadi 750.000 per orang. Titik. Nah, ini membuat heboh gitu loh. Ada 2 pertanyaan sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Mengapa penjelasan pemerintah terhadap rencana kenaikan tiket masuk Borobudur ini tidak disampaikan secara komprehensif, detail, sehingga menimbulkan banyak polemik dan menimbulkan pro dan kontra. Ini yang terjadi. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa ini disuarakan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan? Apakah sekarang ini Pak Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan tugas baru lagi, yang kesekian kali tugas-tugas baru yang lain untuk mengurusi Candi Borobudur atau tempat wisata ya? Saya nggak tahu ini, karena menurut saya Candi Borobudur ini kan tidak ada kaitannya dengan kemaritiman, tidak ada kaitannya dengan investasi, karena itu kan dikonservasi oleh negara. Tapi saya tidak tahu, karena negara ini memang aneh, karena mungkin banyak yang tidak bekerja, yang seharusnya bekerja, sehingga presiden atau siapapun yang melihat bahwa yang bisa bekerja ya ditunjuk saja. Contohnya minyak goreng misalkan, tiba-tiba Pak Luhut kembali ditunjuk menjadi panglima perang untuk mengatasi gejolak tata niaga minyak goreng. Ini terjadi. Mungkin itu juga
terjadi di kasus Borobudur. Kalau lihat dari portofolio dari kementerian-kementerian, ada Menko yang namanya Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Apakah tidak seharusnya Borobudur masuk di sana ya? Saya tidak tahu. Saya orang rakyat jelata, saya tidak tahu ruwetnya, membingungkannya manajemen pemerintahan sekarang. Jadi menteri ini ngurusin ini, sesuatu yang bukan urusannya diurusi, tapi itu yang terjadi. Mungkin Pak Jokowi pengen semuanya cepat beres. Oke, kita tidak masuk ke wilayah itu, kita kembali ke titik 750.000 tiket masuk Borobudur. Akhirnya menimbulkan polemik yang tidak berkeputusan sampai sekarang. Nah, setelah ada penjelasan dari manajemen Taman Wisata Borobudur, akhirnya kita baru tahu ternyata 750.000 per orang untuk turis domestik dan $100 untuk turis asing itu kalau mau naik ke Candi Borobudur. Kalau hanya di kawasan Candi Borobudur yang di bawah itu cukup dengan 50.000 saja. Bahkan yang menarik, untuk pelajar hanya dikenakan tarif Rp5.000. Ini penjelasan dari Direksi Taman Wisata Candi Borobudur, tapi saya belum tahu kalau pelajar Rp5.000 ini apakah boleh naik ke puncak Candi Borobudur atau tidak. Saya belum tahu. Saya membutuhkan penjelasan lebih detail dari manajemen Candi Borobudur. Nah, ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah silang sengkarut tarif yang relatif mahal ini. Yang tadi sudah disampaikan bahwa penjelasannya kurang komprehensif. Yang kedua, kita juga tidak mengerti ini arahnya kemana pemerintah ini, karena penjelasannya tidak integratif gitu. Jadi akhirnya publik memaknai dengan persepsi masing-masing gitu. Kalau boleh jujur, saya mendukung kalau Candi Borobudur ini harusnya selektif, tidak semua orang boleh naik ke sana. Kenapa? Ini adalah situs budaya yang harus kita lestarikan. Apalagi ini adalah tempat ibadah buat sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang beragama Buddha gitu. Nah, terkait dengan itu seharusnya dalam pengumuman oleh pemerintah itu bagi masyarakat Indonesia yang beragama Buddha dan ingin beribadah di Candi Borobudur seharusnya digratiskan atau mendapatkan dispensasi yang sangat ringan gitu. Akhirnya akan terpatahkan kekhawatiran banyak orang. Lah, di sekitar Borobudur itu kan banyak orang Buddha yang ingin beribadah, otomatis mereka tidak masuk seumur hidup mereka karena angka 750.000 satu orang itu sangat memberatkan mereka. Masuk akal. Untuk itu seharusnya pemerintah memberikan dispensasi bagi orang-orang yang beragama Buddha yang bertujuan untuk beribadah. Nah, terkait dengan angka 750.000 ini relatif sebetulnya. Kalau tujuannya adalah untuk memfilter, membatasi, jangan terlalu banyak orang yang naik ke puncak Candi Borobudur demi kelestarian situs budaya Candi Borobudur, saya setuju. Tapi kalau motivasinya adalah mencari tambahan uang, apalagi ditambah bahwa ditargetkan 1.200 per hari, berarti sekitar 1 miliar satu hari penghasilannya itu, menurut saya agak tidak bijak. Ada motivasi ekonomi yang terlalu ditonjolkan, menurut saya tidak perlu. Harusnya pemerintah fokus pada upaya konservasi situs budaya. Dan bagaimana situs budaya ini bisa dinikmati masyarakat yang sudah terlanjur bahwa Candi Borobudur ini adalah objek wisata utama,
harusnya diberikan kemudahan dengan tiket yang rendah 50.000 tadi yang dibilang oleh Pak Direktur, tapi untuk yang naik harus selektif gitu. Karena pada umumnya saya tahu, pengalaman saya melihat ke arah sana, kalau orang itu mau naik ke Candi Borobudur hanya mau selfie kok, hanya mau foto-foto saja kok. Bahkan dulu ada yang mencoret-coret juga. Bahkan dulu Borobudur pernah menjadi objek teror bom. Jadi memang harusnya ada upaya selektif dan penjelasan komprehensif dari pemerintah. Jadi saya ulangi usulan saya, oke, 750, tapi sangat selektif. Tidak boleh semua orang masuk, dan yang paling penting masyarakat yang beragama Buddha dari seluruh penjuru dunia manapun digratiskan, karena ini adalah tempat ibadah untuk umat beragama Buddha. Penjelasan lagi, yang Rp5.000 untuk pelajar, itu menurut saya jangan serta-merta mereka bisa naik. Meskipun ini untuk objek budaya, untuk pendidikan, harus juga dipertimbangkan konservasinya. Jangan sampai upaya untuk memberikan edukasi kepada pelajar tapi tidak dibarengi dengan konservasinya, itu berbahaya sekali untuk Candi Borobudur. Sahabat Indonesia, ini sekali lagi saya katakan tentang bagaimana seharusnya pemerintah membangun komunikasi publik yang sehat. Komunikasi publik yang sehat adalah harus konten, harus komprehensif, harus integratif, tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang pro dan kontra. Yang kedua, informasi dari pemerintah harus disampaikan oleh orang yang tepat di dalam bidang tugasnya. Jangan orang yang menurut saya, loh kok dia yang ngasih pengumuman ya? Ini menimbulkan pertanyaan juga, sesuatu yang tidak perlu terjadi. Yang ketiga, saya mengusulkan supaya ada dispensasi bagi masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia yang beragama Buddha dalam rangka ibadah, harusnya ada dispensasi atau digratiskan. Jadi ini usulan saya gitu ya, dan 750.000 secara relatif memang agak tinggi, $100 untuk orang asing juga sangat tinggi. Jadi meskipun bukan apple to apple ya, tidak bisa diperbandingkan begitu saja. Kalau kita ke piramid di Mesir itu, kalau kita konversi dengan rupiah kan cuma 250.000, terlalu jauh gitu. Nah, mungkin supaya tidak menimbulkan pertanyaan atau tidak menimbulkan kekecewaan dari publik turis domestik maupun asing, angka 750.000 itu dan $100 untuk orang asing itu harus diberikan dengan paket-paket budaya yang lain gitu. Atau mungkin setiap dengan membeli tiket dapat goodie bag dengan isinya buku, cenderamata yang lain, terus kemudian ada pertunjukan budaya di situ secara free yang dinikmati hanya oleh mereka. Jadi ada eksklusivitas sehingga mereka merasa worth it, merasa layak mengeluarkan angka itu dengan mendapatkan pelayanan wisata yang lebih baik. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting, harus juga ditertibkan, dipikirkan bagaimana UMKM di sana tidak terdampak dengan naiknya tiket masuk. Karena sebetulnya logikanya tidak ada pengaruh sebetulnya. Karena kalau orang hanya ingin di kawasan saja kan hanya 50.000, tidak berubah. Yang naik itu angkanya 750.000 dan $100. Nah, mereka-mereka ini, mohon maaf, itu adalah turis-turis yang berduit pasti. Artinya peluang mereka untuk belanja hasil UMKM di sana jauh lebih besar dibandingkan rakyat jelata seperti saya. Itu logikanya seperti itu. Jadi artinya kekhawatiran dari UMKM tidak perlu terjadi asalkan para turis yang baik ini tidak dicampur dengan turis biasa sehingga mereka mempunyai semacam VIP turis
dapatkan jalan tersendiri, kemudian ada galeri untuk berjualan UMKM sendiri yang baik, mereka dapat fasilitas, goodie bag, tempat pertunjukan seni yang baik. Itu menurut saya paketnya komplit, paketnya berbeda. Sama saja seperti kita naik pesawat. Dalam satu pesawat ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas utama atau first class. Meskipun tujuannya sama, pelayanannya, fasilitasnya, first class, business class sama ekonomi class pasti berbeda-beda. Itu menurut saya. Jadi kalau ada tiket yang 50.000 hanya di kawasan dan tiket 750.000 atau $100 untuk orang asing juga harus dibedakan. Ini diskriminasi secara bisnis ini penting juga untuk memberikan rasa worth it atau layak bagi orang untuk mengeluarkan uang banyak. Dan yang paling penting kita harus sadar, pemerintah harus memberikan penjelasan bahwa apapun yang dilakukan ini dalam rangka untuk konservasi situs budaya dunia, situs budaya nenek moyang kita. Itu yang menjadi pokok, bukan motif ekonomi yang diutamakan. Itu opini saya terkait dengan Candi Borobudur. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan opini saya, masukan saya didengarkan oleh stakeholder, pemangku kepentingan yang berkaitan, gitu ya. Mudah-mudahan juga memberikan pemaknaan yang paling penting. Ini berkali-kali saya sampaikan, Mbok Yao, pemerintah ini memperbaiki teknik dan strategi komunikasi publik sehingga tidak menimbulkan polemik, tidak menimbulkan multi tafsir yang tidak penting dan akhirnya menghabiskan energi. Berikan tugas ini pada orang yang ahlinya. Jangan orang yang ahlinya di lapangan, pinter menyelesaikan masalah, lalu juga langsung ngomong di publik untuk mengumumkan keputusan atau kebijakan. Kadang-kadang suka miss. Jadi kembali lagi, kalau dalam agama saya selalu dikatakan serahkan pada ahlinya. Itu jauh lebih baik. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan Candi Borobudur. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda, bermanfaat buat pemerintah, bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.